Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada 'alaina as-salata waz-zakata was-siyam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul 'allam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts li jami'il anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim 'ala hadzal nabiyil kiram wa 'ala alihi wa ashabihi masabihil ghurram. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala aidan wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i ila da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Wa qala fi hadisin akhar, idza kana akhiru lailatin min ramadan bakatis samawati wal ardh wal malaikah musibatun li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qila ya Rasulullah ayyu musibah? Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dihabu Ramadan fa inna ad-da'wata fihi mustajabah wal hasanat mudha'afah wat ta'ah maqbulah wal adab madfu'. Sadaqallahu wa sadaqa rasulullah. Sidang Jumat hamba-hamba Allah yang beriman, para shaimin, hamba Allah yang mutakin dijamin oleh Allah. Yakin setinggi-tingginya hari ini 25 Ramadan kita sudah menjadi mutakin karena ending puasa adalah la'allakum tattaqun. Ayatnya hafal karena sudah 25 hari puasa. Semalam jikalau kita tengok insya Allah ada beberapa kitab menyampaikan mudah-mudahan malam 25 Ramadan termasuk kategori malam Jumat kita berupaya keras semalam gaspol untuk ibadah, baik baca Quran, qiyamul lail, i'tikaf di masjid. Mudah-mudahan ada tanda-tanda Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Saudara, sengaja memang Lailatul Qadar tidak dikasih tahu. Kalau dikasih tahu malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, 29 bubar umat Islam. Karena ini menjadi motivasi para ulama, para aulia tidak memberikan ketentuan-ketentuan terkait Lailatul Qadar. Sidang Jumat yang Allah itu yang harus kita syukuri. Bersyukur karena 25 hari kita berjuang keras memerangi hawa nafsu. Nafsu yang senantiasa innan nafsa la'ammaratun bisu, ngajak kepada kejelekan, kejahatan, ketidakbaikan, negatif, suuzon, takabur, riya, sum'ah. Ini akhlak-akhlak yang tidak baik itu kita perangi di bulan suci Ramadan. Sebelum khatib lupa, sama-sama kita bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Wa sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajmain. Jangan lupa juga kita bertakwa kepada Allah, meningkatkan. Bukan nggak ada takwa, orang masuk masjid sudah pasti bertakwa, tapi ditingkatkan takwanya, itu yang penting. Maka mimbar Jumat itu momen yang sangat penting untuk ittaqullah menjadi rukun khutbah. Bahkan tidak sah khutbahnya kalau tidak ada wasiat takwa. Nah, beberapa kalimat takwa ini Allah memberikan isyarat betapa manusia seringkali lupa. Maka diingatkan, ada tanbihul ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lupa. Di sana ada orang-orang yang adzakirun, orang-orang yang mengingat Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayatin liulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman. Nah, ini yang penting. Bagaimana memanfaatkan momen-momen 10 hari akhir Ramadan. Tinggal ibarat pertandingan menjelang finish. Ini adalah babak final. Aneh bin ajaib, di saat babak final
bukan malah tambah semangat sebagian kawan-kawan di luar sana, tetapi malah kendor di dalam menjalankan ibadah. Karena di beberapa ceramah momen kultum Ramadan saya sampaikan sebuah judul gaspol ibadah di akhir Ramadan. Harusnya ibadahnya tambah di gaspol, karena kita akan mendambakan sebuah malam yang lebih hebat dari 1000 bulan, dan itulah yang selalu didambakan jutaan umat Islam sedunia. Inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr ila akhiril ayat. Dan ini tradisi Nahdlatul Ulama, teman-teman masjid di berbagai masyarakat Betawi, Jawa dan lain sebagainya. Inna anzalna menjadi ayat populer ketika kita tarawih yang 23. Karenanya biasanya juga dipadukan dengan witirnya plus kunut. Jadi witir plus namanya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau saya menyampaikan ayat qad aflaha man zakkaha tadi, relevansinya adalah bahwa bulan Ramadan selain bulan rahmat, bulan maghfirah, itqa minan nar yang sudah kita hafal itu, tentu itu pasti kita dapatkan karena sudah janji Allah dan Rasulnya. Tapi juga bulan pensucian diri, pensucian jiwa. Yang ini nanti menjadi bahan khotib Idul Fitri untuk mengupas bagaimana pensucian jiwa, seperti apa Idul Fitri, dan bagaimana merayakan Idul Fitri, apa bedanya Idul Fitri dengan Lebaran. Ini akan dikupas tuntas habis oleh khotib Idul Fitri, bukan khotib Jumat. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karenanya di akhir Ramadan yang malam ini adalah malam 26. Jangan ada sinyalemen Pak Ustadz malam 26 saya tidak pati gaspol karena malam genap. Nah ini bahasa-bahasa ini sudah nggak boleh. Mau malam genap, mau malam ganjil, gaspol ibadah, gaspol traweh, gaspol qiyamul lail. Sholat tobatnya 2 rakaat minimal, sholat hajat 2 rakaat minimal, tahajudnya 2 minimal. Khatamin Qur'annya. Saya sudah khatam Ustaz. Kalau sudah khatam, memasuki khatam kedua, khatam ketiga, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Nah, tentu berfastabiqul khairat, karena itu bagian dari amaliyah Ramadan di akhir, dan juga amaliyah itikaf yang itu bernilai ibadah yang luar biasa. Tentu harapan endingnya seperti yang kita jumpakan dari Allah, inna nas'aluka lailatul qadri. Kami mohon supaya kami mendapatkan Lailatul Qadri. Apakah sepanjang umur kita 50-60 tahun ini sudah pernah mendapatkan Lailatul Qadar? Yang tahu Allah dan diri kita tentunya, karena ada indikasi beberapa indikator tanda-tandanya. Sidang Jumat yang Allah Subhanahu wa taala, karenanya bersihkan jiwa kita, hilangkan sifat riya. Naikkan derajat puasa kita ini bukan pada level puasa awam. Sebagaimana dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, sekalipun diberikan beberapa tingkatan puasa orang awam, didengarnya kayaknya nggak enak, tapi naik kelas menjadi puasa khawas, shawamul khawas, puasa orang khusus, lebih berat lagi khawasul khawas, kata Imam Al-Ghazali. Tapi saudara, baru level awam juga udah bagus, sudah cakep, sudah menjalankan kewajiban Al-Baqarah 183 yang di luar kepala itu. Karena kita termasuk yang dipanggil amanu, dan endingnya nanti tatakun. Iman dan takwa itulah yang mendasari kutiba alaikumussyam. Karena kalau kita sudah kutiba alaikumussyam, menjalankan ibadah Ramadan, jalanannya sudah 25, tapi iman takwa kita nggak nambah, dipertanyakan puasa kita. Sayang ketika Rasulullah sudah memberikan motivasi besar kepada orang-orang yang saum, yang tidak makan minum seks di siang hari, tapi naik derajat dikit, dia puasa hatinya, puasa mata, puasa dari maksiat, puasa dari ghibah namimah, puasa mulutnya, puasa dari kemaksiatan, naik kelas. Lebih naik kelasnya lagi itu puasa hati, hanya murni kolbunya, hatinya berpaut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini level orang-orang khusus, para anbiya, auliya sholihin, para waliullah, para nabi. Di level kita insya Allah sangat luar biasa perjuangan untuk menjadi khawasul khawas. Tapi setidaknya saudara, kalau kita dari awam, ketika kita anak-anak masih SD, masih SMP, kuliah, masih muda, barangkali puasa awam oke. Kita sudah umur segini, belajarlah kita menjadi puasa yang khawas, yang sudah bisa menjaga lisan kita, menjaga tubuh kita, mata kita dari pandangan yang tidak baik, yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang idealnya di siang hari kita nggak usah ngayap kemana-mana. Yang sudah ekonomi cukup, ya tidak bekerja, tidak ke pasar, tidak ke mall, tidak melihat hal-hal yang cantik di luar sana. Itu idealnya. Tapi karena kita harus juga berikhtiar untuk mensejahterakan istri dan anak kita, maka bekerja itu juga bagian dari ibadah. Justru tantangannya ketika melihat hal-hal yang maksiat, tetapi dia kuat puasanya, kuat tarawihnya, gaspol terus gak pernah berhenti. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Yakin itu sudah. Soma dan koma. Soma puasa, huruf sok siang hari, koma qiyamul lail, tarawih di malam hari, dan qiyam-qiyam yang lainnya itu pasti ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Sudah dikasih obral, tapi banyak manusia nggak mau puasa. Sudah dikasih bahwa pahalanya, dosanya, semuanya subhanallah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tetap juga dia tidak mau tarawih. Alasannya capek, alasannya sibuk dan lain sebagainya. Paket antara puasa dan tarawih itu wajib. Karena inilah yang disebut dengan Ramadan sekarang. Orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang tarawih pantas mendapatkan gelar minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Bahkan dia kayaumin waladathu ummuh, seperti bayi yang baru dilahirkan, tidak punya dosa, tidak punya noda. Kenapa saudara? Sudah dijamin oleh Subhanahu wa Ta'ala, lolos dia minal aidinnya. Maka saudara, di akhir ini malam 26, besok gaspol terus, nanti tinggal nunggu sidang pemerintah. Sumu li ru'yati, puasa karena lihat hilal bulan, waktiru li ru'yati, takbiran karena melihat bulan. 29 Ramadan, sidang isbat Kementerian Agama didukung oleh Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, semua berkontribusi pemikiran Ru'yatul Hilal yang menggunakan anggaran dan alat-alat yang sangat canggih. Kita percayakan kepada Kementerian Agama untuk sidang isbat. Tanggung jawabnya dunia akhirat saudara, untuk mengumumkan yang namanya Selamat Hari Raya Idul Fitri itu. Tanggung jawab luar biasa. Karenanya Al-Baqarah ayat 185 yang khotib bacakan tadi. Walidukmilul iddata, sempurnakan dulu di puasa. Jangan pengen cepet-cepet lebaran. Lebaran tinggal berapa hari lagi, tapi dia udah gak kuat, udah pengen ngotel, pengen buka, pengen makan di siang hari. Gak bener. Walidukmilul iddata, sempurnakanlah bilangannya dulu. Puasanya benerin, terawihnya makin meningkat karena kita nangis. Ingat dosa, ingat maghfirah Allah, ingat Lailatul Qadar. Umur saya belum tentu kayak gitu ya Rabb. Kejar gaspol ibadahnya. Karenanya saudara, walitukmilu idata walitukabbiru. Nanti kita sama-sama, jangan sepikan masjid ini. Tidak harus turun ke jalan-jalan saudara. Cukup masjid ini kita rayakan, kita takbiran bersama-sama. Biasanya kadang beberapa musola dan masjid sangat sepi di malam takbiran. Ini fenomena yang tidak baik. Fenomena di akhir Ramadan juga fenomena safnya makin maju, jamaahnya makin sedikit, tarawihnya jumlahnya nggak banyak. Fenomena umat Islam Indonesia, dari masjid mereka pindah ke mall, dari masjid pindah ke pasar, dari masjid pindah ke terminal, dari masjid dia pindah ke bandara. Ngapain? Mudik alias pulang kampung. Bukan tidak boleh sekarang. Mudik bagian dari silaturahmi, mudik bagian dari birrul walidain, mudik bagian sedekah, infak, karena akan menyalurkan zakatnya. Tanda kutip, bukan zakat fitrah tentunya. Yang zakat fitrah kita mohon semua saudara-saudara yang mau mudik, bayar zakat fitrah di mana kita tinggal berada. Di Cengkareng kita, di kampung kita, di Pondok Kacang kita, bayar di situ baru mudik. Soal sedekah, infak di kampung, mau santunan anak yatim,
dan kemudian memberikan rasa syukur, selamatan dan lain sebagainya karena sukses di Jakarta, untuk saudara-saudara yang di Jawa, Sumatera, Kalimantan, silahkan saudara, tapi bayar zakatnya tetap di sini. Itulah yang terbaik. Khudh min amwalihim, panitia ambil shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Zakat kalau perlu yang nggak bayar, panitia harus aktif menjemput zakat tersebut. Bahkan dulu zamannya Abu Bakar, perangi, bakar rumah orang yang nggak mau bayar zakat. Kalau sekarang nggak ada cerita dibakar, saudara. Cuma diumumkan oleh pengurus masjid di KM, hormati, hargai, bayar, selesai, dan nggak mahal zakat itu. Aqimis shalah wa atuz zakat. Ini supaya kapasitas, kuantitas, dan pendapatan zakat makin membesar, makin banyak, makin naik, sehingga kita bisa memberikan peduli sosial terhadap kanan dan kiri kita, jumlahnya juga makin membesar. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di akhir Ramadan ini, ingat, kamin shaimin laisa lahu min siyam. Jangan sampai kita seperti sabda Rasul, kita mau puasa, kita mau capek, kita nggak makan, kita nggak minum, tetapi laisa lahu min siyami ilal jawal atas, nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Kita jauh, saudara, hal-hal yang bisa membatalkan puasa, konflik sosial, konflik internal, perdebatan terhadap antara suami istri, perdebatan dengan saudara, perdebatan sesama umat Islam, perdebatan sesama lingkungan, kita jauhi ketika kita Ramadan. Itulah hebatnya ketika kita sudah naik kelas menjalankan ibadah puasa ini. Insya Allah la'allakum tattaqun itu menjadi visi misi kita, bahwa kita menjadi hamba Allah yang meningkat, hamba Allah yang sudah bersih, hamba Allah yang pantas menggelar-gelar minal aidin wal faizin, bukan hanya sekedar lebaran. Kalau lebaran mereka nggak puasa ikut lebaran. Lebaran dalam arti merayakan hari raya, lebaran dalam arti dia mudik, lebaran dalam arti dia senang-senang. Tapi kalau minal aidin khusus diberikan kepada mereka yang puasa dan jalan tarawih. Semoga Allah berikan istiqomah kepada kita, amin. Allah berikan kemudahan rezeki kita masing-masing, terutama kawan-kawan yang sedang merayakan dan ingin mudik, diberikan keselamatan dan rezeki yang melimpah, rezeki yang barokah, sehingga bisa menyantuni saudara-saudara kita dimanapun kita berada. Tetaplah kita tinggal beberapa hari ini istiqomah puasa dan tarawih di siang hari, dan iktikaf di masjid yang sama-sama kita cintai, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu